Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam mata kuliah Biologi Reproduksi bersama saya Bu Brivian Florentius Yustanta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan masih berkaitan dengan topik yang sebelumnya ya. Untuk kali ini kita membahas mengenai infeksi nosokomial, di mana sebelumnya kita pernah membahas topik yang masih berkaitan yaitu mengenai virologi dan juga bakteriologi, di mana virus dan bakteri ini nantilah yang salah satunya adalah penyebab dari infeksi nosokomial. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai apa itu infeksi nosokomial, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai kasus-kasus infeksi nosokomial. Nah, untuk infeksi nosokomial itu sendiri seringkali disebut sebagai healthcare associated infection atau disebut juga sebagai hospital acquired infection. Artinya adalah infeksi yang didapatkan dari rumah sakit. Nah, mengapa demikian? Nah, ini ada beberapa fakta dan penelitian menarik yang ditemukan bahwa ternyata 1,7 juta orang itu mengalami infeksi nosokomial per tahun. Nah, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian pada pasien sekitar 35 juta dolar per tahunnya. Dan kalau di rata-rata per pasien itu biasanya nambah biaya rumah sakit sekitar 1.100 dolar per pasiennya atau sekitar 15 sampai dengan 16 juta hanya untuk menangani infeksi nosokomialnya saja. Jadi bukan penyakit utamanya. Nah, jika ada pasien yang opname atau MRS masuk rumah sakit, ini dari hasil penelitian ditemukan bahwa untuk terjadi infeksi nosokomial ini akan meningkat peluangnya ketika seseorang itu opname lebih dari 17 hari. Dan apabila kita di rumah sakit ini ketika opname itu memiliki kemungkinan untuk terjadi infeksi nosokomial ini adalah 5%. Dan yang paling memprihatinkan ini adalah ada data dari rumah sakit yang ada di Amerika Serikat sana bahwa sekitar 98.987 orang ini meninggal karena infeksi nosokomial selama 1 tahun. Nah, ini menjadi the unknown killer, artinya pembunuh yang tidak diketahui ya, pembunuh yang tidak disangka-sangka sebelumnya, karena biasanya pasien itu datang ke rumah sakit atau opname ke rumah sakit itu sesuai dengan apa yang dia keluhkan atau penyakit yang dikeluhkan sebelumnya. Nah, sedangkan infeksi nosokomial ini adalah infeksi sekunder biasanya terjadi ketika ada perawatan dari rumah sakit, sehingga infeksi nosokomial ini ternyata menduduki peringkat pertama untuk disebut sebagai pembunuh ya pada pasien ya. Ini mengalahkan kematian akibat diabetes, mengalahkan kematian akibat gagal jantung, CA payudara dan juga CA prostat. Nah, ini hal yang sangat memprihatinkan ya. Kemudian ada data dari WHO yang menyebutkan bahwa 7-10% dari 100 orang yang diopname, 7 dari negara maju dan 10 dari negara yang berkembang dan negara yang miskin, ini minimal akan ada 1 orang pasien yang mengalami infeksi nosokomial. Kemudian 1/4 dari infeksi nosokomial itu ternyata disebabkan oleh resistensi dari antibiotik. Artinya sudah kebal terhadap antibiotik. Dan 1/3 pasien yang dirawat di ICU dari negara yang maju, paling tidak ada 1 pasien yang mengalami infeksi nosokomial.
Nah, berdasarkan dari ilustrasi dan hasil dari paparan, penelitian maupun data yang saya temukan tadi bahwa infeksi ya, ini adalah merupakan suatu adanya organisme di dalam jaringan tubuh atau di dalam cairan tubuh yang disertai dengan suatu gejala klinis, baik lokal maupun sistemik. Sedangkan untuk infeksi nosokomial sendiri, ya, atau disebut sebagai hospital acquired infection, ini adalah infeksi yang didapat oleh penderita ketika penderita tersebut dirawat di rumah sakit atau pernah dirawat di rumah sakit. Dan infeksi nosokomial tersebut terjadi karena adanya transmisi dari mikroba yang patogen yang bersumber dari lingkungan di sekitar rumah sakit dan juga perangkatnya. Untuk penyakit infeksi yang pertama muncul, ini tidak berasal dari pasien itu sendiri dan terjadi dalam waktu sekitar 48 jam dan juga 4 hari setelah pasien masuk rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan yang lain, atau di dalam waktu 30 hari setelah pasien keluar dari rumah sakit. Nah, disebut infeksi yang didapatkan dari rumah sakit bisa saja munculnya ketika sudah sampai ke rumah, sudah pulang, dan juga bisa terjadi akibat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini yang berpotensi adalah para tenaga medis, termasuk di dalamnya dokter, perawat, bidan, dan sebagainya. Kemudian untuk jalur transmisi mikroorganisme ini dapat terjadi melalui darah, udara baik secara droplet, percikan langsung maupun lewat airborne, udara ya, dan juga bisa terjadi saat kontak langsung. Nah, di sini saudara harus dapat membedakan batasan dari infeksi nosokomial itu seperti apa. Yang pertama adalah pada saat pasien masuk rumah sakit, itu tidak ada tanda-tanda ataupun gejala dari infeksi. Kemudian tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut. Kemudian infeksi terjadi sekitar 3 kali 24 jam sejak mulai perawatan. Tapi ini tidak mutlak ya, tergantung dari kumannya, apakah virus atau bakteri ini memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda, sehingga untuk munculnya tanda-tanda klinis ini baru timbulnya bisa di jam maupun hari yang berbeda. Kemudian infeksi ini bukan merupakan residu atau sisa dari infeksi sebelumnya. Dan infeksi pada lokasi yang sama ini bisa terjadi tapi oleh mikroorganisme yang berbeda. Ini dapat kita ketahui mikroorganismenya dari pemeriksaan lab. Kemudian batasan secara khususnya ini adalah terdapat gejala klinis yang positif yang jelas pada pasien setelah pulang dari perawatan di rumah sakit, serta adanya infeksi neonatus dari jalan lahir. Nah, ini secara khusus dapat kita masukkan ke dalam infeksi nosokomial. Ada banyak jenis virus maupun bakteri yang kapan saja bisa menyerang manusia. Nah, terlepas dari beragam virus maupun bakteri yang mengancam, apakah dapat terjadi infeksi atau tidak terkait dengan virus atau bakteri tersebut, perlu kita sadari bahwa infeksi itu terjadi melalui serangkaian peristiwa yang disebut sebagai rantai infeksi atau chain of infection. Jadi infeksi itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Nah, di mana rantai infeksi tersebut meliputi 6 hal poin penting, yaitu agen infeksi, kemudian reservoir, portal keluar, cara penularan, portal masuk, dan juga
host yang rentan. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari infectious agent atau agen infeksi. Nah, yang dimaksud dengan infectious agent ini adalah mikroorganisme penyebab penyakit itu sendiri. Nah, pada manusia, untuk infectious agent-nya atau agen infeksinya, ini bisa berupa bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Ada 3 faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi. Yang pertama adalah patogenitasnya. Jadi, seberapa patogen mikroorganisme tersebut. Misal, ada bakteri, ya, itu dinamakan bakteri yang baik, ya, misalkan bakteri di dalam usus, ya, kemudian flora normal, nah, sehingga tidak berperan sebagai patogen, sehingga meskipun jumlahnya banyak, dia tidak menimbulkan penyakit. Nah, kemudian virulensi, ini pada virus. Semakin tinggi virulensi, ya, atau viral load, jumlah virus di dalam tubuh, maka kemungkinan besar untuk terjadi infeksi ini juga tinggi. Kemudian jumlahnya, nah ini berkaitan dengan mekanisme pertahanan tubuh. Semakin banyak mikroorganisme yang patogen tadi, ya, sehingga menyebabkan tubuh ini kewalahan, ya, menghadapi mikroorganisme tersebut sehingga dapat muncul infeksi. Makin cepat diketahui agent infeksinya dengan cara pemeriksaan klinis, ya, misalnya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, ya, maka akan semakin cepat pula upaya untuk pencegahan dan juga penanggulangan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, ini ada reservoir. Reservoir ini adalah sumber agent infeksinya atau wadahnya, tempatnya hidup, ya, tumbuh dan juga berkembang biak dan siap ditularkan kepada pejamunya atau hostnya atau manusianya. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian, reservoir yang paling banyak ini adalah terdapat di manusia. Kemudian bisa terdapat di air, makanan, ya, binatang, tumbuhan, lingkungan, maupun bahan-bahan organik yang lain, ya. Nah, ini untuk reservoir sendiri dapat kita temui juga pada orang yang sehat, ya. Bisa terjadi, ya, di permukaan kulit, selapur lendir mulut, kemudian di saluran pernafasan, ada juga di usus, vagina, ya. Ini merupakan reservoirnya atau tempatnya. Kemudian yang ketiga ini adalah portal of exit atau pintu keluar. Ini merupakan lokasi, ya, tempat agent infeksinya tadi atau mikroorganisme meninggalkan reservoir, ya. Ini bisa melalui darah, kemudian sekresi, ekskresi, kulit, saluran cerna, ya, saluran kemih, ataupun transplasenta. Kemudian ada metode transmisi atau cara penularan. Nah, ini merupakan metode transport mikroorganisme dari yang reservoirnya tadi untuk dapat masuk ke susceptible host atau pejamu yang rentan. Nah, ini ada beberapa metode penularan. Yang pertama adalah kontak fisik langsung, ya, maupun tidak langsung. Kemudian bisa secara droplet melalui percikan, kemudian bisa melalui airborne, ya, bisa juga melalui makanan, ya, minuman, kemudian darah, dan juga bisa melalui vektor. Nah, ini vektor ini biasanya hewan, ya, bisa serangga atau binatang pengerat, misalnya tikus. Kemudian ada portal of entry atau pintu masuk. Ini merupakan lokasi agent infeksi memasuki pejamu yang rentan.
dapat melalui saluran nafas, ya, mukus, membran di respiratory sistemnya, ya, bisa di sistem pencernaannya, kemudian bisa di kulit yang tidak utuh, ya. Dan yang terakhir ini ada susceptible host atau pejamu yang rentan. Jadi seseorang dengan kekebalan tubuh yang menurun, ya, ini dapat membuat tubuhnya ini tidak mampu untuk melawan agen infeksi tadi. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah imunitas tadi, ya, imunitas yang menurun. Kemudian adanya penyakit seperti diabetes, ya. Kemudian luka bakar, pembedahan, ya, atau pasca pembedahannya, usia, adanya trauma, kemudian status imunisasi, dan juga orang-orang yang dalam masa pengobatan, misalnya sedang mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat imunosupresan. Nah, inilah rantai terjadinya infeksi, ya, sehingga dapat muncul infeksi dalam tubuh seseorang, harus melalui rantai infeksi ini tadi. Untuk faktor penyebab infeksi nosokomial itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor intrinsik, kemudian yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Kita bahas terlebih dahulu mengenai faktor intrinsik, yaitu faktor yang ada pada diri penderita itu sendiri yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Yang pertama adalah umur. Nah, jadi untuk orang dengan usia lanjut di atas 70 tahun, ya, kemudian bayi, kemudian anak-anak, ini cenderung lebih berisiko tinggi untuk terjadi infeksi nosokomial daripada usia-usia yang lain. Kemudian untuk jenis kelamin yang paling rentan terjadi infeksi nosokomial ini adalah laki-laki dibanding dengan perempuan. Ini dikaitkan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata imunitas perempuan itu lebih baik daripada imunitas laki-laki. Kemudian kondisi umum penderita. Jadi penderita ini sebelum mengalami infeksi sekunder, infeksi nosokomial, ini biasanya telah mendapatkan perawatan, ya, tindakan terlebih dahulu atau mungkin memiliki penyakit terlebih dahulu, di mana penyakit itu atau tindakan itu tadi dapat mempengaruhi kondisi umum penderita, sehingga semakin parah kondisinya atau semakin kurang baik kondisinya, maka untuk terjadi infeksi nosokomial ini juga semakin tinggi. Kemudian berkaitan dengan nutrisi. Nah, apabila pasien atau penderita memiliki nutrisi yang kurang, ya, ini maka juga berpotensi bisa menjadi infeksi nosokomial. Kemudian jika ada penyakit lain yang multipatologi beserta dengan komplikasinya. Jadi kalau ada banyak jenis penyakit, ya, dalam satu pasien, ini juga semakin berisiko untuk terjadi infeksi nosokomial. Yang kedua yaitu adalah faktor ekstrinsik. Jadi ini faktor di luar dari si penderita tadi, ya. Bisa lingkungan atau di sekitar pasien. Nah, untuk faktor ekstrinsik ini, ya, diantaranya yang pertama adalah petugas pelayanan medis, ya, misalnya dokter, perawat, bidan, tenaga lab, dan sebagainya yang dapat menjadi perantara penularan dari infeksi nosokomial. Kemudian bisa dari peralatan dan material rumah sakit, misalnya jarum suntik, kemudian kateter, instrumen lain yang dipakai bersama, ya, contohnya misalnya ventilator, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah lingkungan sekitar
perawatan pasien ya, misalnya di kamar bersalin atau kamar bedah, atau bagaimana untuk tempat pembuangan limbahnya, sampahnya. Ini kalau tidak diatur dengan baik, kalau tidak dipisahkan misalnya antara sampah yang medis dan non-medis, maka dapat juga menimbulkan infeksi nosokomial. Kemudian yang keempat adalah makanan atau minuman yang disajikan untuk pasien atau penderita lain, misalnya satu kamar. Nah, ini apabila makanan yang dikonsumsi ini misalnya berbeda ya antara pasien satu dengan pasien yang lain ya, kemudian pasien tidak menerapkan ya menu diet yang diberikan oleh rumah sakit yang sudah diadviskan oleh dokter atau ahli gizi, maka juga dapat mempengaruhi kondisi ekstrinsik sehingga dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Proses terjadinya infeksi nosokomial ini dapat melalui beberapa macam cara. Yang pertama adalah bisa melalui infeksi silang atau cross infection, di mana mikroorganisme yang ditularkan oleh penderita lain atau dari petugas medis di rumah sakit ini dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, ini ada environmental infection atau infeksi lingkungan. Ini disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari reservoir, baik hidup maupun di benda mati di lingkungan rumah sakit. Sementara untuk self-infection atau auto-infeksi, ini adalah disebabkan karena perpindahan mikroorganisme dari satu jaringan ke jaringan lain pada tubuh orang yang sama ya, dari penderita itu sendiri. Misalnya sebelumnya infeksi di kaki, kemudian tiba-tiba pindah infeksinya ada di tangan. Nah, ini berpindah jaringannya tapi pada penderita yang sama, maka disebut sebagai autoinfeksi. Sedangkan yang terakhir ini adalah penularan melalui kontak ya. Ini didapatkan dari benda yang dipakai oleh penderita yang telah terkontaminasi mikroorganisme. Misalnya pemakaian kateter. Nah, ini ada beberapa contoh dari bakteri penyebab infeksi nosokomial. Kita bedakan menjadi 3 bakteri. Yang pertama adalah bakteri patogen yang konvensional. Ini merupakan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada orang sehat yang timbul karena tidak adanya kekebalan spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Misalnya Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi, kemudian Corynebacterium diphtheria, dan juga Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang selanjutnya adalah bakteri patogen yang kondisional, di mana mikroorganisme ini dapat menyebabkan penyakit jika ada faktor predisposisi yang spesifik pada orang yang imunitasnya juga menurun, sehingga mikroorganisme tersebut dapat langsung masuk ke dalam jaringan atau tubuh yang biasanya steril. Contohnya adalah Staphylococcus epidermidis, kemudian Pseudomonas. Dan yang terakhir ini adalah bakteri patogen yang opportunistik. Ini adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit menyeluruh pada penderita yang daya tahan tubuhnya menurun. Contoh, pada Mycobacterium atipik dan juga Nicardia sp. Nah, ini ada beberapa macam manifestasi klinis dari infeksi nosokomial yang paling sering terjadi diakibatkan yang pertama karena infeksi pada saluran kemih. Ini sebesar 40%, kemudian disusul infeksi akibat pembedahan sebesar 20%,
kemudian infeksi di saluran pernafasan bawah 15%, kemudian bakteremia ini akibat dari pemasangan kateter 6%, kemudian ada infeksi kutan ya. Ini akibat dari larva migrans. Ini biasanya munculnya adalah pruritus ya akibat dari cacing tambang sebesar 8% dan 11% ini dikarenakan atau berada di tempat yang lain. Nah, sumber ini diperoleh dari CDC ya. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana infeksi nosokomial ini dapat berkembang di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah agen infeksi, kemudian yang kedua respon dan toleransi tubuh, yang ketiga adalah jalur transmisi infeksi, kemudian ada resistensi antibiotik, dan yang terakhir adalah alat dan perangkat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah agen infeksi. Jadi, pasien akan terpapar oleh berbagai macam mikroorganisme selama dirawat di rumah sakit, entah itu virus, bakteri, kemudian jamur, maupun patogen yang lain. Nah, untuk berbagai macam mikroorganisme ini tidak selalu menimbulkan gejala yang klinis. Bisa jadi memiliki masa inkubasi yang panjang atau memang daya tahan tubuh yang bagus. Jadi kemungkinan terjadinya infeksi bisa tergantung dari yang pertama, karakteristik mikroorganisme tersebut, apakah memang merupakan patogen atau bukan. Kemudian bagaimana resistensinya tubuh terhadap antibiotik. Apabila tubuh sudah kebal terhadap antibiotika atau memiliki resistensi, maka kemungkinan besar akan terjadi infeksi. Kemudian untuk tingkat virulensi atau viral load-nya di dalam tubuhnya, apakah sudah terakumulasi banyak atau telah ada materi infeksius sebelumnya di dalam tubuh, sehingga dengan adanya mikroorganisme tersebut dapat merangsang tubuh untuk semakin banyak ya, menjadi infeksi yang semakin meluas sehingga muncullah infeksi nosokomial. Berikut adalah jenis mikroba penyebab infeksi nosokomial. Ada dari bakteri gram negatif, positif, kemudian virus, fungi, dan juga parasit. Untuk bakteri gram negatif ada Pseudomonas aeruginosa, kemudian ada Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, kemudian Escherichia coli, Enterobacter, Proteus, dan juga Legionella pneumophilia. Kemudian untuk bakteri yang gram positif ada Methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Kemudian ada MRSA ya, Methicillin resistant Staphylococcus epidermidis, dan juga ada Vancomycin resistant Enterococcus atau VRE. Kemudian dari golongan virus ada contohnya misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sebagainya. Kemudian di fungi ada Candida, ya, Aspergillus, dan sebagainya. Untuk parasit ada salah satunya adalah malaria. Kemudian yang kedua adalah bagaimana respon dan juga toleransi tubuh pasien. Yang pertama karena faktor usia. Jadi untuk usia yang lansia, kemudian bayi, ini biasanya memiliki respon dan toleransi tubuh yang kurang optimal ya, karena memang kondisi tubuhnya ini masuk dalam kategori vulnerable atau rentan. Kemudian untuk status imunitas penderita ini juga dapat dipengaruhi oleh penyakit yang diderita dan juga nutrisi, sehingga apabila imunitasnya baik maka respon tubuh ini biasanya akan baik pula. Kalau status imunitasnya kurang baik maka respon tubuh menjadi kurang optimal. Begitu pula pasien yang menggunakan obat-obatan tertentu, misalnya mengkonsumsi imunosupresan, kemudian steroid, ini juga akan berkurang responnya terhadap
infeksi nosokomial. Kemudian intervensi yang dilakukan pada tubuh untuk melakukan diagnosa dan terapi juga dapat mengurangi respon tubuh pasien terhadap beberapa jenis agent infeksi yang menyerang tubuh. Kemudian ada jalur transmisi infeksi, ya. Ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu kontak secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, untuk secara langsung dapat melalui tangan, kulit, dan juga baju. Misalnya pada golongan Staphylococcus aureus, ya, ini dapat juga terjadi karena adanya cairan yang diberikan secara intravena melalui infus maupun jarum suntik, ya, misalnya pada pasien hepatitis, HIV, dan sebagainya. Kemudian untuk kontak yang secara tidak langsung ini bisa dari misalnya alat-alat instrumen, ya, dari medis, ya, yang digunakan oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Kemudian bisa dari makanan yang kurang steril, ya, tidak terjaga higienitasnya. Kemudian dimasaknya juga tidak menggunakan alat perlindungan diri, misalnya masker, tidak menggunakan sarung tangan. Ini bisa menimbulkan infeksi silang. Kemudian yang keempat adalah resistensi antibiotika. Nah, antibiotik itu sendiri merupakan jenis obat yang kerjanya melawan bakteri penyebab infeksi dan pada penyakit manusia. Cara kerja antibiotik ini bisa dengan membunuh langsung bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri untuk berkembang biak. Ini khusus untuk bakteri, ya, jadi antibiotik ini tidak dapat digunakan untuk membunuh virus. Jadi seiring dengan penemuan antibiotika, ada jenis golongan antibiotika namanya penisilin yang ditemukan pada tahun 1950 dan sampai dengan 1970, ini banyak penyakit serius fatal yang dapat diterapi dengan adanya penisilin ini. Nah, keberhasilan penisilin ini disalahgunakan oleh masyarakat sehingga digunakan secara berlebihan. Akibatnya, banyak mikroorganisme, terutama bakteri, ini menjadi lebih resisten. Nah, resistensi antibiotik ini dapat meningkatkan angka kematian, terutama terhadap pasien yang imunokompromis. Nah, resistensi bakteri ini dapat juga ditransmisikan antar pasien dan faktor resistensinya dipindahkan antara bakteri. Jadi, penyakit yang dulu mudah ditangani sekarang menjadi penyakit yang lebih berbahaya karena mengalami mutasi secara genetik. Nah, saat ini beberapa jenis penyakit yang diketahui sudah sulit atau bahkan tidak dapat disembuhkan akibat resistensi antibiotik ini sudah mulai banyak, ya. Contohnya adalah penyakit pneumonia, kemudian tuberkulosis, ada juga sepsis dan gonore. Penggunaan antibiotika yang terus-menerus ini dapat meningkatkan multiplikasi dan juga penyebaran strain dari bakteri, sehingga akibatnya bakteri tersebut bisa menjadi resisten. Nah, kenapa kok bisa demikian? Itu disebabkan karena yang pertama, penggunaan antibiotika ini bisa tidak sesuai dengan dosisnya dan juga tidak terkontrol. Nah, ini tidak dapat dipungkiri bahwa pemakaian antibiotik yang secara berlebihan dan juga salah sasaran ini juga mempercepat proses resistensinya. Seringkali antibiotik ini bisa didapatkan secara bebas, ya. Buktinya kita mau beli antibiotik di apotek itu biasanya tanpa resep sehingga masyarakat mudah untuk mengakses, ya, mudah untuk mengkonsumsi tanpa adanya dosis yang valid karena mereka bisa membeli sendiri. Kemudian penggunaannya tadi, ya, terkait dengan dosis dan juga waktu pemakaian ini biasanya terlalu singkat. Misalnya ada
jenis antibiotika itu harus diminum dalam kurun waktu 7 hari dengan dosis tertentu. Misalnya setelah diminum oleh seseorang, misalnya dalam waktu 2 hari atau 3 hari, orang tersebut sudah merasa nyaman, tubuhnya sudah merasa sehat kembali, tidak ada keluhan, sehingga pemakaian antibiotik ini diputus pada hari kedua tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan juga bakteri yang tadi seharusnya bisa mati ya setelah penggunaan 7 hari, akibatnya pada hari kedua istilahnya bakteri ini masih belum mati ya, tapi masih lemah, sehingga bakteri tersebut lama-lama akan hidup kembali dan membuat kekebalan di dalam tubuh bakteri tersebut, sehingga bakteri itu yang kebal tadi akan menjadi berkembang biak semakin banyak, dan perkembangbiakannya itu juga menghasilkan bakteri-bakteri lain yang mengalami atau memiliki imunitas yang sama, sehingga akan muncullah bakteri-bakteri dengan kekebalan antibiotik tersebut dalam jumlah yang banyak, sehingga apabila seseorang tadi memerlukan antibiotik tersebut menjadi resisten ya. Kemudian ada juga salah diagnosa. Jadi ada beberapa diagnosa dokter misalnya yang salah. Misalnya seseorang dengan penyakit virus kemudian didiagnosa ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Nah, sehingga diberikanlah antibiotik, padahal sakitnya adalah sakit yang disebabkan oleh virus. Sehingga penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran, ya, dan ini dapat membunuh bakteri-bakteri yang baik juga bisa mati akibat dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat sasaran tadi, sehingga bakteri tadi akan membentuk suatu kekebalan, dan apabila terjadi sakit yang memang membutuhkan antibiotik tersebut sehingga tidak mempan lagi atau sudah resisten. Yang kelima adalah faktor alat atau perangkat yang ada di rumah sakit. Jadi infeksi nosokomial itu dapat disebabkan dari alat-alat yang ada di rumah sakit ya, misalnya dari kateter urin, kemudian dari jarum infus ya. Kemudian infeksinya bisa berupa infeksi saluran nafas, infeksi kulit ya, bisa infeksi luka operasi maupun septikemi. Nah, contohnya misalnya dalam pemakaian kateter urin, kemudian infus, ini idealnya memang harus diganti alatnya itu 2-3 hari sekali. Apabila pasien misalnya opname atau MRS dalam waktu 1 minggu, nah ini paling tidak harus 2 kali diganti alatnya. Kalau tidak diganti-ganti, maka akan ada kemungkinan terjadi infeksi nosokomial. Meskipun sudah menerapkan protokol untuk terjadinya pencegahan infeksi ya. Kemudian di ruang perawatan ini kebanyakan pasiennya 80-90% ini memerlukan terapi infus. Sehingga ketika seorang tenaga medis memasang infus biasanya akan ditulis ya di infusnya ini dipasang tanggal berapa, jam berapa, sehingga nanti akan mudah dievaluasi kapan sebaiknya infus tersebut diganti. Sehingga nanti akan mudah ya untuk dioperkan dengan sesama tenaga kesehatan ya, kapan harus menggantinya. Untuk infeksi nosokomial tersebut dapat berasal dari tenaga kesehatan, penderita lain, penderita itu sendiri, maupun dari lingkungan. Nah, untuk infeksi nosokomial yang didapatkan dari tenaga kesehatan dan juga penderita lain, ini manifestasi klinis yang muncul bisa jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah muncul sakit ya, akibat dari infeksi tersebut. Yang kedua adalah carrier. Jadi terdapat patogen mikroorganisme yang menginfeksi tapi tidak muncul tanda dan gejalanya.
Karena bisa jadi imunitasnya yang bagus atau karena faktor-faktor lain ya. Kemudian dari penderita itu sendiri ya bisa diakibatkan dari flora normal. Jadi flora normal ini adalah bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak sekali bakteri-bakteri baik yang fungsinya memang tidak menyebabkan penyakit ya. Contohnya adalah bakteri yang ada di dalam usus ya untuk proses pembusukan makanan. Nah, apabila kondisi kita ya ini sedang sakit, maka bakteri yang baik tersebut bisa menjadi bakteri yang jahat, jadi berubah sifatnya. Karena kondisi lingkungan yang berubah ya, misalnya pH-nya berubah, kemudian penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan dosisnya, tidak tepat sasaran. Nah, ini juga dapat mengakibatkan flora normal itu berubah. Begitu pula dengan infeksi nosokomial yang diakibatkan dari lingkungan ya. Misalnya terdapat mikroorganisme ya, baik bakteri, virus dan sebagainya yang menempel pada alat atau bahan ya, di mana pasien itu nanti akan mendapatkan terapi ya atau ruangannya tercemar sehingga dapat berpindah infeksinya dari alat atau dari ruangan tersebut ke pasien. Untuk cara penularan melalui penggunaan alat-alat medis, ini paling sering terjadi melalui tindakan yang pertama pembedahan. Karena di dalam pembedahan ini menggunakan alat-alat yang benda tajam ya, sehingga makanya oleh karena itu harus steril. Nah, kalau tidak steril atau terkontaminasi, nah ini juga rawan terjadi infeksi nosokomial. Kemudian bisa dari kateter intravena ya, dari jarumnya ketika dipasang infus, kemudian kateter kandung kemih. Kemudian bisa dari tuba endotracheal ya, ini ketika intubasi maupun dengan pemasangan respirator atau ventilator. Nah, ini yang harus saudara ingat-ingat betul, yang harus saudara hafal bahwa tanda-tanda infeksi itu ada 5. Ini infeksi apapun ya berlaku untuk setiap jenis infeksi. Yang pertama adalah rubor, kalor, dolor, tumor, dan juga fungsio lesa. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai rubor. Rubor itu adalah istilahnya kemerahan. Jadi kalau ada infeksi, biasanya ada warna kemerahan. Nah, warna ini terjadi pada area yang mengalami infeksi, disebabkan karena peningkatan aliran darah ke area tersebut, sehingga menimbulkan warna yang kemerahan. Kemudian yang kedua, ini adalah kalor. Kalor itu adalah panas. Jadi daerah yang mengalami infeksi ini biasanya ada sensasi rasa panas. Hal ini terjadi karena tubuh mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke area yang mengalami infeksi. Ini fungsinya adalah untuk mengirim banyak antibodi dalam memerangi antigen atau penyebab infeksi, sehingga terasa lebih panas dibandingkan area sekitarnya. Kemudian yang ketiga ini adalah dolor. Dolor itu adalah nyeri. Jadi nyeri ini akan terasa pada jaringan yang mengalami infeksi. Hal tersebut terjadi karena sel yang mengalami infeksi ini akan bereaksi mengeluarkan zat tertentu sehingga menimbulkan rasa nyeri. Jadi nyeri ini mengisyaratkan bahwa terjadi suatu gangguan atau sesuatu yang tidak normal patologis. Jadi kalau ada nyeri, nah bisa jadi itu terjadi infeksi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tumor. Tumor ini adalah artinya pembesaran atau pembengkakan ya. Jadi yang dimaksud tumor ini bukan tumor kanker ya. Jadi ada bengkak. Nah, daerah yang mengalami infeksi ya biasanya kan lebih bengkak ya dibandingkan area sekitar. Ini terjadi karena peningkatan permeabilitas sel dan juga peningkatan aliran darah. Dan yang kelima, yang terakhir ini adalah fungsiolesa ya, fungsiolesa. Jadi perubahan fungsi.
Perubahan fungsi apa yang berubah? Yaitu perubahan fungsi jaringan yang mengalami infeksi. Misalnya, jika kita mengalami luka di kaki ya, atau di salah satu kaki, maka fungsi kita ya, fungsi kaki untuk berjalan ini akan menjadi terganggu. Jalannya menjadi menyeret atau mungkin sulit untuk berjalan ya. Nah, ini adanya fungsiolesa atau perubahan fungsi. Nah, selanjutnya ini adalah dampak dari infeksi nosokomial. Jadi dampaknya bisa menyebabkan cacat yang fungsional ya. Secara fungsi, misalnya tangan yang sebelumnya bisa untuk bergerak, bisa untuk memegang benda, bisa untuk menulis. Nah, ini fungsinya menjadi hilang, sehingga kita sebut sebagai cacat fungsional. Kemudian bisa terjadi stres emosional. Nah, otomatis kalau orang sakitnya bertambah ya menjadi infeksi, maka otomatis akan menimbulkan rasa stres. Kemudian bisa juga yang menyebabkan cacat permanen, bahkan menyebabkan kematian kalau infeksinya ini sudah meluas ya menjadi sepsis. Untuk dampak yang paling tinggi ya, terkait dengan infeksi nosokomial ini terjadi pada negara-negara yang berkembang, terutama negara yang prevalensi HIV/AIDS-nya tinggi. Ini termasuk di Indonesia. Karena HIV/AIDS ini adalah salah satu jenis penyakit di mana untuk kejadian infeksi nosokomialnya sangat tinggi dibandingkan dengan penyakit yang lain. Diakibatkan karena HIV/AIDS ini ya banyak terjadi faktor-faktor yang memang mendukung untuk terjadinya infeksi nosokomial. Salah satunya adalah daya tahan tubuh pasien yang memang sangat menurun ya, dan juga kondisi sakit yang panjang. Jadi kalau HIV/AIDS tidak hanya 1-2 hari sembuh kan, pasti ini kondisi sakitnya adalah kondisi sakit yang panjang. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan biaya kesehatan di berbagai negara yang tidak mampu dengan cara meningkatkan lama perawatan di rumah sakit, pengobatan dengan obat-obatan mahal, dan juga tuntutan hukum. Nah, ini ada berbagai macam infeksi nosokomial yang dapat dialami oleh pasien. Yang pertama adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Jadi untuk ISK ini terjadi ketika ada bakteri yang menyerang atau masuk ke dalam sistem kemih, yaitu ada organ ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Nah, ini kalau mengalami infeksi disebut sebagai ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, yang paling berbahaya apabila ISK-nya ini terjadi di saluran kemih bagian atas ya, misalnya di ginjal maupun di uretra, ini bisa memicu terjadinya urosepsis. Jadi kondisi di mana bakteri itu dapat menyebar ke dalam darah. Dan urosepsis ini dapat mengakibatkan tekanan darah ini menurun drastis sehingga bisa terjadi shock bahkan kematian. Kemudian yang kedua ini ada plebitis ya. Plebitis ini adalah peradangan pada pembuluh darah. Ada juga yang namanya tromboflebitis. Kalau tromboflebitis itu peradangannya disertai dengan penggumpalan darah dan menghalangi satu atau lebih vena. Ini biasanya terjadinya di kaki. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah bronkopneumonia. Untuk bronkopneumonia ini adalah salah satu jenis pneumonia, yaitu infeksi yang mengakibatkan radang di paru-paru ya. Ini penyebabnya sebenarnya tidak hanya bakteri, bisa dari jamur, bisa dari virus juga, dan dapat dipicu oleh beberapa faktor, misalnya usia, kemudian lingkungan hidup, gaya hidup, atau kondisi tertentu.
Kemudian yang selanjutnya ini adalah dekubitus. Nah, dekubitus ini istilahnya adalah mati jaringan. Nah, kenapa disebut mati jaringan? Karena jaringan darah yang ada di suatu bagian kulit tersebut ini ditekan secara terus-menerus. Ini biasanya terjadi pada orang yang sering dalam kondisi duduk yang terlalu lama atau tidur yang terlalu lama. Jadi, kondisi pasien yang tidak melakukan mobilitas ya, misalnya pada pasien yang koma. Nah, dekubitus ini terjadi pada bagian tubuh yang bertulang biasanya atau tumit ya. Biasanya karena posisi yang berbaring lama ya. Ini makanya orang kalau sakit ya, misalnya stroke atau tidak dapat berjalan ya, berdiri sehingga harus tiduran terus atau orang yang koma, makanya biasanya pakai bantal angin ya atau sering digosok badannya dengan menggunakan bedak atau kamper spiritus. Ini fungsinya untuk mencegah terjadinya mati jaringan atau dekubitus. Kemudian yang selanjutnya ini adalah dehisensi luka operasi. Nah, dehisensi luka ini adalah terbukanya kembali luka operasi yang sudah dijahit secara primer. Nah, ini dampaknya apa? Otomatis bagi penderita ya, bagi keluarga ini juga akan biasanya diikuti oleh infeksi ya atau perluasan luka karena sebelumnya sudah ada luka, kemudian dijahit, ditutup. Nah, ini akan menjadi meluas lukanya. Kemudian ada influenza, jadi penyakit flu ya, infeksi pada saluran pernafasan atas. Kemudian ada lagi selulitis. Jadi selulitis ini adalah infeksi bakteri yang terjadi di kulit ya. Jadi bakteri ini masuk ke dalam kulit dan akan sangat cepat menyebar. Ini biasanya kulit yang terkena ini akan mengalami bengkak, merah, bahkan ada panas ya, sesuai dengan tanda-tanda dari infeksi tadi ada 5. Kemudian yang selanjutnya ini ada sepsis. Nah, sepsis ini adalah komplikasi yang berbahaya akibat dari infeksi. Nah, untuk komplikasi infeksi tersebut dapat menimbulkan tekanan darah turun tadi ya, dan juga kerusakan pada organ. Nah, kalau untuk sepsis ini artinya infeksinya sudah masuk ke dalam pembuluh darah dan sifatnya ini adalah mematikan. Meskipun demikian, sepsis ini masih bisa ditangani juga ya, kalau tidak telat. Sehingga penanganannya harus benar supaya bisa mencegah kematian. Untuk kunci pencegahan infeksi pada fasilitas pelayanan kesehatan, ini ada 5 prinsip yang harus diterapkan untuk mencegah infeksi nosokomial. Nah, 5 prinsip tersebut adalah yang pertama, mencuci tangan. Jadi mencuci tangan ini fungsinya adalah untuk menghindari infeksi silang. Jadi mencuci tangan merupakan metode yang paling efektif untuk mencegah infeksi nosokomial. Efektif juga untuk mengurangi perpindahan mikroorganisme akibat dari sentuhan. Kemudian menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Ini untuk menghindari kontak dengan darah maupun cairan tubuh orang lain. Nah, alat pelindung diri tersebut ya meliputi pakaian khusus ya atau apron, kemudian masker, sarung tangan, topi, pelindung mata, kemudian ada juga pelindung kaki jika diperlukan. Nah, ini digunakan biasanya di rumah sakit ya. APD ini juga levelnya ada 4 ya. Ada APD level 1, level 2, 3, dan juga 4. Digunakan sesuai dengan di mana tempat kita berada. Kalau berada di tempat yang infeksius ya, semakin infeksius maka APD-nya nanti akan APD level 4. Tapi kalau infeksiusnya minim ya, tetap harus menggunakan APD tapi bisa menggunakan APD level 1. Nah, tujuannya penggunaan APD ini adalah untuk mencegah penularan berbagai macam jenis mikroorganisme dari pasien ke tenaga medis maupun sebaliknya dari tenaga medis ke
pasien ya, baik melalui darah, cairan tubuh ataupun cairan atau sesuatu yang terhirup atau tertelan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga sanitasi lingkungan yang benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas pelayanan kesehatan ini nanti pastinya akan menghasilkan sampah medis atau sampah rumah tangga, di mana beberapa sampah-sampah tersebut, terutama sampah medis, ini adalah sampah yang berbahaya, sehingga memerlukan manajemen yang baik untuk menjaga keamanan tenaga rumah sakit, pasien, pengunjung maupun masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen benda atau alat tajam secara benar. Ini untuk menghindari risiko penularan penyakit melalui benda-benda tajam yang telah tercemar oleh produk darah dari pasien. Nah, terkait dengan ini, maka disediakanlah tempat sampah khusus untuk alat tajam, biasanya di safety box. Ini untuk agar supaya tidak menimbulkan luka atau injury pada tenaga kesehatan maupun pasien akibat dari tertusuk benda tajam yang telah terkontaminasi tadi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip dekontaminasi. Dekontaminasi pencucian sterilisasi yang benar sesuai dengan prinsip universal precaution pencegahan infeksi. Nah, tindakan ini merupakan proses untuk mengurangi resiko transmisi infeksi dari instrumen atau alat medis kepada pasien dan juga tenaga kesehatan. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa jenis pemeriksaan yang mungkin saja diperlukan untuk studi epidemiologi terkait dengan infeksi nosokomial. Yang pertama adalah biotyping. Jadi, di sini mikroorganisme akan dikelompokkan sesuai dengan pola biologis yang sama. Misalnya, mereka memiliki kemirikan genom yang sama atau varietasnya sama. Nah, ini misalkan dari bakteri yang gram positif sendiri atau bakteri yang gram negatif sendiri. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan biotyping. Kemudian yang kedua ini adalah serotyping. Ini merupakan variasi yang berbeda dalam suatu spesies baik bakteri maupun virus di antara sel-sel kekebalan individu yang berbeda. Jadi pengklasifikasiannya berdasarkan antigen permukaan sel, sehingga memungkinkan klasifikasi organismenya ke tingkat subspesies. Nah, untuk stereotip ini memainkan peran yang penting untuk menentukan bakteri, virus ini masuk ke dalam spesies apa atau subspesies apa. Misalnya adalah genus bakteri Salmonella. Ini ternyata telah ditentukan bahwa bakteri Salmonella ini memiliki lebih dari 2.600 serotype. Kemudian yang selanjutnya adalah bacteriophage typing. Nah, masih ingat materi yang kemarin kita telah membahas apa itu bacteriophage. Jadi bacteriophage ini adalah jenis virus Jadi untuk metode bacteriophage typing ini adalah suatu metode untuk mendeteksi suatu jenis bakteri dengan menggunakan virus yang namanya bacteriophage tadi. Nah, ini melacak sumber wabah infeksi Virus yang menginfeksi bakteri yang disebut bacteriophage tadi hanya dapat menginfeksi satu strain bakteri saja. Kemudian yang selanjutnya adalah molekuler atau DNA typing. Nah, jadi ini mungkin sering mendengar untuk uji DNA tes DNA, termasuk di sana ada profiling DNA. Nah, ini kita dapat menguji melibatkan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan profil DNA dari mikroorganisme yang mau kita teliti terutama ini virus, karena virus ini mengandung salah satu saja, apakah DNA maupun RNA. Kemudian
ada antibiogram dan resistogram. Bedanya apa? Kalau antibiogram ini adalah menguji kepekaan antibiotik. Ya, sedangkan resistogram ini adalah untuk menguji apakah seseorang itu resisten atau tidak terhadap antibiotik tersebut. Nah, ini dilakukan biasanya di laboratorium mikrobiologi ya. Jadi dengan adanya antibiogram dan juga resistogram dapat digunakan sebagai dasar terapi, sehingga nanti akan bisa ditentukan apakah pasien dapat menggunakan antibiotik jenis tersebut atau tidak. Nah, jadi ini adalah penutup ya, gambaran terakhir. Saya berikan ilustrasi bahwa ternyata ketika kita berada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain, meskipun kelihatannya rumah sakit atau vaskes tersebut bersih ya, kita tidak bisa melihat adanya virus, bakteri, atau kuman ya. Tapi ternyata banyak sekali ada di sekitar kita. Oleh karenanya, tetap harus menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosokomial supaya tidak terjadi infeksi silang antara petugas medis dengan pasien, begitu pula sebaliknya maupun dengan lingkungan sekitar. Demikian untuk perkuliahan infeksi nosokomial pada hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk materi yang selanjutnya minggu depan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di grup WhatsApp. Nanti akan kita diskusikan dan sharing bersama-sama. Baik, saya akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.